Beberapa gereja di luar negeri memberkasi atau melegalkan pernikahan sesama jenis, seperti video viral yang kita lihat ini, di mana laki-laki menikahi pasangan sesama jenisnya. Bagaimana menurut Alkitab? Wah, kok bisa ya? BTW, selamat ya untuk pernikahan Jono dan Joni. Semoga cepat diberi momongan ya. Inilah alasan beberapa gereja melegalkan pernikahan sesama jenis. Ada beberapa alasan mengapa beberapa gereja memilih untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Penting untuk diingat bahwa gereja-gereja memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menerapkan ajaran agama mereka dengan cara yang berbeda. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin dianggap oleh gereja-gereja yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Kesetaraan dan hak asasi manusia. Beberapa gereja menganggap bahwa setiap individu, termasuk orang-orang LGBT+, memiliki hak yang sama untuk mencintai dan berkomitmen dalam ikatan pernikahan. Mereka mendasarkan pendekatan mereka pada prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Reinterpretasi kitab suci. Beberapa gereja mungkin mengadopsi interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks kitab suci mereka. Mereka dapat menafsirkan ayat-ayat yang dianggap melarang homoseksualitas atau pernikahan sesama jenis dengan cara yang lebih inklusif atau mengaitkannya dengan konteks sosial dan budaya pada saat penulisan. Pengalaman pribadi dan kasih. Gereja-gereja yang melegalkan pernikahan sesama jenis mungkin melihat pengalaman pribadi individu-individu LGBT+ yang telah mengalami cinta dan komitmen yang mendalam satu sama lain. Mereka mungkin memilih untuk mengutamakan nilai-nilai kasih dan kebaikan dalam menghadapi perbedaan seksualitas. Kebangunan sosial. Gereja-gereja juga dapat merespons kebangunan sosial yang melibatkan pengakuan yang semakin luas terhadap hak-hak LGBT+. Mereka mungkin ingin mengikuti tren sosial dan memastikan gereja mereka tetap relevan dan inklusif bagi komunitas LGBT+. Konteks budaya dan teologis. Beberapa gereja mempertimbangkan konteks budaya dan teologis mereka. Mereka mungkin menganggap bahwa pernikahan sesama jenis tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti agama mereka atau bahwa nilai-nilai tersebut terus berkembang seiring perubahan dalam masyarakat. Perlu diingat bahwa alasan di atas adalah beberapa kemungkinan dan tidak mencakup semua gereja yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Setiap gereja dapat memiliki alasan yang unik dan berbeda dalam mengambil keputusan tersebut. Bagaimana pandangan Alkitab akan hal ini? Dalam menjawab pertanyaan ini, penting untuk diingat bahwa interpretasi Alkitab tentang pernikahan sesama jenis bervariasi di antara berbagai komunitas dan teolog. Berikut adalah beberapa pandangan yang sering dibahas dalam konteks ini. Kitab Kejadian. Dalam Kitab Kejadian pasal 2, Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai pasangan yang saling melengkapi. Beberapa orang menafsirkan ini sebagai indikasi bahwa pernikahan hanya dimaksudkan antara pria dan wanita. Namun, ini adalah tafsiran yang diperdebatkan dan tidak universal. Hukum Taurat. Di dalam Alkitab, terdapat beberapa hukum yang mengatur hubungan seksual dan pernikahan dalam masyarakat Israel. Beberapa orang percaya bahwa ketentuan-ketentuan ini secara tegas melarang pernikahan sesama jenis. Contohnya, dalam Kitab Imamat 18 ayat 22, disebutkan bahwa hubungan seksual antara dua laki-laki dianggap sebagai perbuatan keji. Namun, penting untuk diingat bahwa sejumlah hukum dalam Alkitab tidak lagi diterapkan secara harfiah oleh banyak orang Kristen di era modern. Ajaran Yesus. Yesus tidak secara langsung membahas pernikahan sesama jenis dalam catatan-catatan Injil. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa ajaran Yesus tentang pernikahan yang diucapkan dalam Matius 19 ayat 4-6 dan Markus 10 ayat 6-9 menekankan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru, seperti Roma 1 ayat 26-27 dan 1 Korintus 6 ayat 9-10, menyebutkan praktek homoseksual sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi dasar bagi beberapa orang untuk menentang pernikahan sesama jenis. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi Alkitab adalah masalah yang kompleks dan kontroversial. Ada juga orang-orang Kristen yang menganjurkan interpretasi yang lebih inklusif dan memilih untuk menekankan nilai-nilai kasih, keramahan, dan kesetaraan dalam menghadapi LGBT+. Penting untuk menghormati keragaman pendapat dalam hal ini dan menyadari bahwa pandangan individual dapat berbeda. Masing-masing individu dan gereja mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap interpretasi dan penerapan ajaran Alkitab dalam konteks pernikahan sesama jenis.